Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kitab yang baru. Alhamdulillah, yakni setelah kita hatam kitab yang sebelumnya, yaitu apa? Nailur Roja. Sekitar, kalau tidak jelap, hampir 40 kelas Nailur Roja itu. Sekarang kita akan masuk ke fan baru. Dan menurut saya bukan fan yang asing, ya nih, bagi kita semua. Walaupun di dalam telinga orang-orang mungkin termasuk fan yang asing, yaitu tentang ilmu kalam. Tentang apa? Ilmu kalam, atau lebih juga dikenal dengan nama ilmu tauhid dan ilmu akidah. Walaupun ada beberapa perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu akidah. Ala kullin, di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca kitab yang baru yang mungkin hampir tidak pernah dibuat daurah mungkin. Wallahu a'lam, ya, saya belum pernah tengok ada orang buat daurah. Kitab apa? Istihsanul Khaut fi Ilmil Kalam. Biasa di kelas-kelas awal saya biasanya lebih ke dardasyah, ke chit-chat, ke borak sama-sama, ya nih. Saya tak nak langsung di kelas pertama langsung langsung kita ambil sesuatu yang susah-susah, tak, kita chit-chat dahulu tentang kitab ini atau macam mana, ya nih. Kitab ini Risalatu Istihsanil Khaut fi Ilmil Kalam, karangan Imam Ahli Sunnah wa Qami'ul Bid'ah Nasirus Sunnah Al-Imam Abil Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab ini setahu saya di internet ada 2 top'ah. Ini top'ah ini yang saya akan pakai. Top'ah ini. Ini top'ah ini hanya risalahnya sahaja, Ada lagi top'ah ini. Kelihatannya yang diletakkan linknya di grup situ adalah kitab yang ini. Top'ah ini, dan saya tengok setelah saya baca ternyata ini tahqiqannya Ahbash. Tahqiqannya apa? Ahbash. Ahbash adalah firqah mutatarrifah, yakni walaupun akidahnya sama dengan akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, kan tetapi mereka beberapa banyak, ya, nih, banyak ekstrim di dalam pengkafiran terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka, ya, nih, yang roisnya mereka adalah Abdullah Al-Harari, Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habasyi, dan ini ditahqiq oleh muhibbinnya. Tak ada masalah, entah nak pakai ini, nak pakai nuskah ini, tak ada masalah. Yang penting dobet alfatnya jayidan. Saya pribadi saya akan pakai nuskah ini yang hanya hanya risalahnya saja. Di sini ada tentang ahmiyah ilmu tauhid, ada sedikit tentang sirahnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari wa tarjamatul muallif wa ba'dul kalam, ya nih. Jayid jiddan. Dan kenapa saya memilih kitab ini? Karena saya tengok kitab ini simpel dan langsung menjelaskan tentang apa pentingnya ilmu kalam, ya. Yang mana pada masa ini ilmu kalam itu banyak sekali diserang oleh para liberalin, para mustasyrikin li ahmiyati hadzal ilm. Sampai setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah, ilmu ini sampai wallahu a'lam hilang daripada sahah Islamiyah itu sekitar 70 tahun hilang ilmu ini. Padahal ilmu ini dikenal dengan nama apa? Ilmu usuluddin, yang mana orang-orang mempelajari ilmu kalam padahal mereka tidak mempelajari ilmu kalam. Mereka mengklaim diri mereka mempelajari ilmu kalam, akan tetapi yang mereka pelajari adalah akidah saja. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara akidah dan ilmu kalam, yang mana akidah itu hanya mempelajari tentang apa yang wajib Anda yakini. Yakni kalau orang datang ke saya nak belajar akidah, mungkin 5-6 jam boleh selesai, 2-3 kali pertemuan boleh selesai. Ilmu kalam berbeza. Ilmu kalam berbicara tentang bagaimana Anda membuktikan apa yang Anda yakini itu benar dan membatalkan
apa yang diyakini oleh selain apa yang Anda yakini. So, ketika Anda mempelajari ilmu kalam, maknanya membuktikan apa yang Anda yakini benar dan membuktikan apa yang diyakini orang-orang selain Anda, selain ahli sunnah, yaitu yakni Mu'tazilah, Mujassimah, itu batal. Karena itu ada dua hal di dalam ilmu kalam, yaitu itsbatul hujaj, al-ityan bil hujaj, wa itsbatul akidah. Yang kedua adalah raddil khusum. Berbeza dengan yang namanya apa? Akidah. Akidah hanya hal-hal yang wajib Anda ketahui saja. Ya, ini kalau Anda tengok Aqidatul Awam yang sudah alhamdulillah kami hatamkan di bawah Majelis Ta'lim An-Nur ini, ada 13 kali pertemuan. Orang yang mendengar video itu daripada awal sampai akhir, saya kira yakfi sebagai seorang muslim, bal waziyadah, ya, dan lebih daripada itu. Ya, ini apa yang wajib Anda ketahui sebagai seorang muslim, cukup dengan Anda mendengarkan apa Aqidatul Awam. Tapi kalau Anda nak jadi mutakalim, hadza qissatun ukhra. Itu cerita lain. Itu apa namanya? Itu cerita lain. Anda kena ikut daurah ba'da daurah, durus ba'da durus, halakot ba'dal halakot. Dan banyak orang itu memaki ilmu kalam atau mengkritik ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam ini hanya berdebat saja. Tidak. Memang pada zaman awal, yakni di dalam mutakalimin, yang mutakalimin itu sedikit demi sedikit zaman mereka, era mereka itu hilang dengan adanya dengan adanya Imam Ghazali, yang mana ilmu kalam itu pada zaman sebelum Imam Ghazali itu memang rata-rata mereka itu jidal, berdebat. Akan tetapi ketika mulai zamannya Imam Razi, mutaakhirin, yakni Imam Razi bin Rais mutaakhiril mutakalimin, daripada beliau itu ilmu kalam itu sudah berubah bentuk. Yang awalnya itu fokus terhadap mengkritik madhab lain, pada zamannya Imam Razi fokus untuk menjelaskan apa itu akidah ahli sunnah. Sof, tengok, beza sof ya, beza. Karena itu kritikan-kritikan terhadap ilmu kalam rata-rata tentang ilmu kalam ala thoriqatil mutaqaddimin, dan itulah yang dikritik oleh Imam Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, yang mana Syekh Said mempunyai kritikan itu dijelaskan di dalam kitabnya ini, Mauqiful Imam Ghazali min Ilmil Kalam. Di akhir kitabnya Syekh Said menjelaskan apa itu kritikan Imam Ghazali tentang ilmu kalam, dan apa ketika Imam Ghazali mengatakan beliau tidak mendapatkan apa yang beliau cari di dalam ilmu kalam. Dan kritikan Imam Ghazali dalam ilmu kalam rata-rata tentang ilmu kalam ala thoriqatil mutaqaddimin. Kalau Imam Ghazali hidup pada zaman Imam Razi wa ma ba'dahu dan sudah melihat bagaimana evolusi ilmu kalam, niscaya Imam Ghazali tidak akan mengkritik ilmu kalam, karena disitulah akan ada tahqiq fi nafsil akidah. Dan ini menurut saya perkembangan yang natural daripada semua ilmu. Anda kalau tengok ilmu fikih pun pada zaman dahulu itu ibarat daripada perdebatan adillah wa kada wa kada wa kada. Anda tengok kitabul Mukhtasar Muzani, rata-rata itu masail makhlud bil akidah, kemudian perdebatan. Ilmu fikih semacam itu sampai datang Imam Rafi'i, kemudian datang Imam Nawawi yang membuat khulasah dan usarah pati daripada ilmu fikih itu, akhirnya khas hanya untuk qawaid yang ada di dalam madhab Syafi'i, dan hanya menjelaskan tentang apa madhab Syafi'i di dalam masail furu'iyah. Dulu fikih tak semacam itu. Tapi ini adalah perkembangan yang perkembangan yang tabi'i. Sekarang Anda kalau tengok ilmu kalam sudah tidak rodil khusum. Rodil khusum ada di dalam mungkin fan yang lain, seperti fan yang lain di dalam Al-Firaq, atau di dalam kitab-kitab ilmu kalam yang tebal. Adapun mutun-mutun yang ada sekarang, terutama as-sanusiyat, majority yang disebutkan itu tentang tahqiqul aqaid. Karena itu membawa kritikan terhadap ilmu kalam yang ada pada zaman mutaqaddimin ke ilmu kalam yang ada pada zaman mutaakhirin, saya kira ada semacam ijhaf. Dan juga rata-rata kritikan mutakalim ilmu kalam hanya dengan makna ilmu kalam itu dulu pada zaman Imam Syafi'i diitlaqkan ilmu kalam itu adalah ilmu untuk
mengkritik Islam, tengok, yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk mengkritik Islam. Dan ada banyak beberapa ulama, di antaranya Imam Khattabi, yang mempunyai kritik terhadap ilmu kalam wal mutakallim, dan sudah dijawab oleh Syekh Said Foda juga di dalam kitab ini. Di sini ada dalam 3 kitab. Mauqiful Imam Ghazali di dalam ilmu kalam wa ta'ammulat kalamiyah, kemudian ada tentang jawaban tentang kritikan Imam Al-Khattabi terhadap terhadap ilmu kalam. Maknanya kritikan terhadap ilmu kalam, kalau boleh saya katakan, hanya sebatas kritikan sejarah. Tentang sejarah. Kalau Anda mengetahui sejarah ilmu kalam, niscaya kritikan tersebut tidak akan ada terhadap ilmu kalam yang ada pada zaman sekarang. Wallah, saya tak nak terlampau masuk di dalam apa itu ilmu kalam. Insya Allah kalau ada waktu dan ada kesempatan di kelas akan datang, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ilmu kalam. Karena memang nama risalah ini Istihsanul Khawd fi ilmil kalam. Makna istihsanul khawd ay i'tibaru khawd fi ilmil kalam hasanan, ay tolabul husun lil khawd fi ilmil kalam. Maknanya kalau Anda itu mendalami ilmu kalam, itu perkara yang bagus. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu yang bagus. Jangan Anda termakan oleh orang-orang pengkritik ilmu kalam yang menjadikan ilmu kalam itu perkara yang kurang baik, dan menjadikan orang yang belajar ilmu kalam itu mubtadi'. Ini adalah apa yang ada di dalam di dalam risalah ini, yang mana rata-rata kritikan terhadap Mujassimah, yang mana Mujassimah memang dari awal mereka itu mengkritik ilmu kalam karena mereka mempunyai agenda. Apa itu agendanya? Yaitu karena mazhab mereka tidak akan bisa bersinar, tidak akan bisa berkibar, tidak akan bisa tenang kecuali ilmu kalam itu tiada. Karena satu-satunya ilmu yang bisa untuk merot Mujassimah, bisa untuk merot Mu'tazilah, bisa untuk merot Libraliyin, hanya ilmu kalam. Kalau selama ilmu kalam itu masih ada, al-firaqud dhallah tidak akan bisa tenang. Karena itu mereka buat campaign sehebat-hebatnya, campaign sebesar-besarnya bagaimana untuk menjadikan ilmu kalam itu adalah ilmu ilmu bidah. Saya tengok ketika saya awal-awal pulang ke Indonesia daripada Jordan dulu, sangat sedikit sekali orang-orang yang orang-orang yang belajar atau mengetahui apa itu hakikat daripada ilmu kalam. Rata-rata mereka itu belajar, hatta mereka belajar kitab-kitab kalamiyah, tapi belajar ala syakril aqaid, dan berusaha untuk menjadikan tasawuf sebagai ganti daripada ilmu kalam. Akhirnya banyak sekali perkara-perkara yang kurang bagus terjadi, dijadikan agama Islam ini terlampau mistis. Akhirnya terlampau mistis. Saya itu berkali-kali saya pulang ke Indonesia itu, sudah berapa tahun di pesantren? 6 tahun. Sudah bisa ilmu apa? Maknanya ilmu yang sakti-sakti. Ilmu ilmu yang sakti-sakti. Wallahi, agama Islam bukan agama bagaimana mengajarkan Anda bagaimana Anda bisa terbang, atau menyentuh api tidak terbakar, atau kalau terkena pisau tidak terluka. Agama Islam tidak semacam itu. Itu mungkin lebih dekat kepada perbomohan daripada agama Islam. Tetapi agama Islam adalah agama yang berasaskan dengan akal. Bahkan kalau saya ekstrim di dalam masalah ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus pada dunia ini membawa syariat dan membawa mizan. Dan disebutkan di dalam di dalam Al-Qistasul Mustaqim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Yang mana mizan ini adalah mizan yang 5 disebutkan di dalam Qistasul Mustaqim, adalah perkara-perkara atau akisa-akisa yang ada di dalam ilmu mantik, sab'un qiyasul istithnai dan qiyasul iktironi. Maknanya Nabi diutus ke dunia ini untuk mengajarkan kita tentang syariat dan bagaimana cara menggunakan akal yang benar. Yakni kalau saya ekstrim, mungkin Nabi bukan mungkin, yakni muqtadha ayat Nabi itu diutus ke dunia ini untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berpikir, atau
mengajarkan kita mantik yang benar itu bagaimana. Bukan hanya mengajarkan apa? Syariat. Dua hal. Wa anzalna ma'ahumul apa? Kitab wal mizana. Karena itu, agama Islam ini adalah agama yang sangat aklani. Tidak mungkin ada satu syariat pun yang berbenturan dengan akal. Tidak mungkin. Bahkan kalau Anda tengok usul-usul fikih, mustahil ada ta'arud dengan apa namanya akal. Mustahil. La ya'ti syariatun fil Islam atau hukmun fil Islam yunakidul apa namanya? Yunakidul akla. Yunakidul akla. Karena itu agama Islam ini sangat dekat sekali dan sangat mudah untuk difahami dengan akal. Bahkan itu adalah inti daripada Islam. Karena itu banyak orang-orang yang masuk Islam karena cukup dengan akalnya. Allah itu memberi kita akal agar kalau seumpamanya tidak ada Rasul pun yang datang, Anda bisa untuk mengetahui kebenaran agama Islam. Karena itu di beberapa firaq seperti firaqul Mu'tazilah, bahkan juz'un adzim min ahli sunnah wa huwal maturidiyah mengatakan bahwasanya syukrul mun'im wajib. Walaupun tidak datang Rasul, walaupun tidak sampai kepada Anda da'i, selama Anda mempunyai akal dan Anda tidak beriman kepada Allah dan tidak mengetahui sifat-sifat Allah daripada sifatul ma'ani wa ma yajibu ma'rifatuhu fa anta mukhalladun finnar. Mafhum ahlil fatrah tidak ada pada mereka. Kenapa? Karena ada yang namanya akal, yang mana akal itu akan menjadi farik bainana wa bainal kufar, ya, yang mana al-kufar la yaqilun, ammal muslimun fahum yaqilun. Walaupun ada sedikit perbedaan antara Maturidiyah dan Mu'tazilah di dalam asal, akan tetapi di dalam masalah ini zahir madzhab mereka itu sama, walaupun ada berbeza di dalam asalnya, yang mana asalnya Mu'tazilah, asalnya ahli sunnah, asalnya Maturidiyah sama dengan asalnya apa? Asy'ariyah. Cuma muqtadha zahir madhab Maturidiyah sama dengan Mu'tazilah, dengan makna bahwasanya jika tidak ada Rasul pun Anda tetap kena apa? Beriman, karena Anda mempunyai akal. Asy'ariyah mengatakan kalau Anda, walaupun Anda mempunyai akal, tapi kalau tidak ada Rasul, Anda tidak wajib untuk beriman. Ada mafhum ahlul fatrah hanya menurut Asy'ariyah. Menurut Maturidiyah tidak ada mafhum ahlul fatrah. Kenapa? Karena ada yang namanya akal, yang mana akal itu hanya dengan akal Anda bisa untuk mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Selama Anda tidak beriman dan tidak bersyukur terhadap Allah selama Anda berakal, maka Anda dikatakan kafir. So, tengok, dari sinilah pentingnya apa namanya, pentingnya ilmu kalam, pentingnya mantik di dalam Anda itu apa namanya beragama. Insya Allah esok mungkin akan saya detailkan kalau emang ada waktu. Kalau kita mungkin langsung masuk ke risalah ini tentang kepentingan apa itu ilmu kalam dan apa efek ilmu kalam terhadap ilmu-ilmu yang lain. Kenapa dia itu dikatakan apa? Usuluddin. Terus apa itu istilahnya maudhu ilmu kalam, terus hakikat daripada apa? Ilmu kalam. Terus bagaimana cara kita itu mengetahui ilmu kalam? Terus apa itu al-ma'lum minad-din Pak bid-darurah? Hal-hal semacam ini adalah basic-basic yang kena diketahui oleh para penuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit untuk memberitahu atau bercakap tentang siapa itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari, yang mana saya beberapa kali ketika saya di Jordan itu, orang ketika mendengar nama Asy'ariyah itu mereka merasa jijik. Wallahi sampai seperti ini, Sof. Orang ini baik, tapi sayang dia itu Asy'ari. Jadi Asy'ari ini macam nisbat ilal Asy'ari, semacam nisbatu dzam. Nisbatu apa? Dzam. Apalagi Maturidi, orang nak cakap Maturidi pun sekarang susah. Sekarang apapun susah. Susah. Tapi sekarang ini kata-kata Asy'ari ini sesuatu yang tidak bisa untuk dibanggakan. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu apa itu apa? Asy'ari. Siapa itu Asy'ari? Apa itu mazhabul Asy'ari? Yang mana jumhur ulama muhaddisin wal fuqaha, hatta nuhah, kalau saya nak cakap, hatta Sibawayh, kana yu'allifu kutubahu ala tariqatil mutakallimin. Yakni sampai sini, yakni nahwu pun ikut istifadah dengan apa namanya? Dengan ilmu kalam, wa yu'allif ala tariqatihim. Dan karena itulah kenapa mazhabul basriyin menang daripada mazhabul kufiyin. Sekarang mazhab kufi tidak ada. Ara'ul kufiyin hanya ada di dalam kutubil basriyin.
Tidak ada. Apa nahwul kufi? Tidak ada sekarang. Uzkur li kitaban wahidan fi nahwu ala tariqatil kufiyin. Hampir tidak ada. Adapun 1-2 saja. Tapi kalau Anda nak cakap apa tariqatul basriyin, satadkuruhu bil habal. Kenapa? Karena mereka menggunakan tariqatul mutakalimin fit ta'lif. Karena itu mereka bisa untuk menang dan al-ghalabah alaihim di dalam persaingan persaingan as-saitarah ala qawaidin nahwu, dan di dalam peperangan nahwu ini sampai sekarang tetap kutub-kutub basriyin semua, kitab alfiyah semuanya ala tariqatil basriyin. Dari sini Anda itu mengetahui bagaimana kana fadlul Asy'ari dan Wahabi itu banyak sekali syubah-syubah yang dilemparkan terhadap Asy'ari. Sanadkur ba'du hadhihi syubah di dalam kelas kita kali ini. Adapun namanya, sebelum kita namanya beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa ibn Bilal bin Abi Burdata bin Abi Musa al-Asy'ari sahibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni namanya Ali bin Ismail. Lakopnya apa? Abul Hasan al-Asy'ari. Wulida, beliau dilahirkan tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Maknanya beliau itu masih mendapatkan 40 tahun daripada zaman al-masyhud lahum bil khair. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Yakni maknanya beliau masih mendapatkan zaman tabi'i 40 tahun kira-kira. Ada yang mengatakan beliau lahir 266, ada yang mengatakan beliau lahir 270, akan tetapi jumhur mengatakan beliau lahir berapa? 260, dan beliau meninggal tahun 324. Jadi kira-kira umur beliau itu 64 tahun. Umur beliau 64 tahun jahit, dan 64 tahun, akan tetapi namanya harum sampai sekarang. Namanya harum sampai sekarang illa man asammahullah. Kecuali orang yang ditulikan oleh Allah dan dibutakan oleh Allah untuk melihat dan mendengar fadail Abil Hasan al-Asy'ari. Dan beliau tinggal di Baghdad ilaan tufiya. Dan ibunya Imam Asy'ari menikah dengan kibaril Mu'tazilah, wahwa Abu Ali al-Jubai. Jadi Abu Ali al-Jubai ini macam Ra'isul Mu'tazilah fi zamani. Karena ayahnya Imam Asy'ari meninggal dalam keadaan beliau itu kecil. Ketika beliau umur 10 tahun, ayahnya Imam Asy'ari ini meninggal, dan ibunya menikah lagi dengan Abu Ali al-Jubai. Ketika Abu Ali ini melihat Imam Asy'ari ini pandai, biasa ya orang-orang yang pandai itu dari kecilnya itu sudah tampak. Jangan Anda kalau tengok, saya ini orang yang sedikit aklani ya nih. Saya kalau ada ulama hebat pasti dari kecilnya itu sudah tampak. Tidak ada ulama-ulama hebat itu mulai belajar atau pandai umur 40 tahun. Saya tak kira ada semacam itu. Anda boleh jadi orang baik, Anda boleh jadi orang faham ilmu, tapi nak jadi ulamaul ummah, sekiranya menjadi referensi untuk segala muskilah, susah menjadi seperti itu kalau Anda tidak belajar agama mulai kecil. Oh, tapi saya orang baik. Tidak apa-apa. Untuk menjadi orang baik, Anda boleh belajar agama 1 tahun, 2 tahun, atau mulai belajar agama umur 45 tahun, 50 tahun. Anda menjadi orang baik, boleh baca Al-Quran, boleh sedikit maknai Al-Quran, boleh baca nahwu, jurumiyah, mutamimah, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda nak jadi ulamaul ummah, alimut tabaqah, sekiranya, kalau sudah fulan cakap pasal akidah, fulan cakap pasal fikih, al-qaul qauluh, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Anda belajar mulai kecil. Anda nak tengok semua siapa itu. Dan ini ma'asyara ilaihi Suyuti fi muqaddimati Ashbah wan Nadhair. Asyara ya ini di dalam makna ini. Anda kalau tengok Ar-Romli, Ibn Hajar, kana mundu sigar. Sama, Asy'ari pun sama, mundu sigar sudah malamihun najabah itu ada. Akhirnya diajari oleh siapa itu namanya? Diajari oleh ayah tirinya, yaitu Abu Ali al-Jubai dalam madzhab Mu'tazilah, sampai benar-benar menjadi imam. Wa kana matbu'an, maknanya orang yang diikuti. Dia imam, diikuti oleh banyak orang. Maknanya ketika itu menjadi alim min ulama'il Mu'tazilah,
min kibaril Mu'tazilah, yakni sekarang macam jadi tok guru, macam jadi kiai daripada apa? Mu'tazilah. Sampai seperti itu, sampai umurnya itu 40 tahun. Sampai umurnya berapa? 40 tahun. Adapun orang yang mengatakan Imam Asy'ari bermadhab Mu'tazilah selama 40 tahun, itu salah. Bukan selama 40 tahun, tapi sampai umurnya 40 tahun. Lah, mula bila? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Mulanya bila saya tak tahu. Cuma sampai umur apa? 40 tahun. Oke, ketika umurnya itu 40 tahun, bukan ketika umurnya 40 tahun ya kan, tetapi dalam beliau itu mengajar atau belajar, namanya orang pandai dan orang yang mukhlis. Beliau ikut Mu'tazilah bukan karena beliau jahat, tidak. Beliau ikut Mu'tazilah karena lingkungannya adalah lingkungan apa? Mu'tazilah, dan beliau itu objektif. Ketika beliau belajar Mu'tazilah dan beliau mengajar Mu'tazilah sampai menjadi imam di Mu'tazilah, beliau merasa ada yang tak benar ini di dalam Mu'tazilah, dan syukuk atau keraguan di dalam dirinya tentang akidah Mu'tazilah wal qawaid Mu'tazilah ini, walaupun beliau itu sudah menjadi syekh atau ustadz pada zamannya, keraguan itu tidak bisa hilang. Dan keraguan ini diutarakan di dalam halakoh-halakoh, di depan orang. Wakana yunakish syuyukhoh, wakana yunakish Abu Ali wakana yunakish Aba Ali al-Jubai. Dan ketika beliau yunakis tentang syukuk yang ada di dalam dirinya itu, beliau tidak mendapatkan jawaban yang bisa melegakan dahaganya. Dan terus seperti itu sampai terus seperti itu sampai puncaknya, yang mana beliau sudah tidak bisa untuk menahan syukuk ini lagi, tidak bisa menahan keraguan ini lagi. Akhirnya beliau itu berdiam diri di rumahnya dan tidak mengajar, tidak ke masjid selama 15 hari. Di dalam 15 hari itu beliau belajar, beliau buka kitab, wa nadharan mujarradan. Beliau benar-benar berpikir secara objektif. Tak tengok ini adalah pendapat ayah tiri saya, ini adalah keraguan saya, tidak. Saya nak berpikir secara secara objektif, dan ini perkara yang sangat susah ya. Dan bila-bila akan saya jelaskan apa itu an-nadharul maudhu'i, atau lebih dikenal sebagai Imam Ghazali asyakku. Dan ini ada banyak orang salah paham apa makna berpikir secara objektif. Maknanya orang Islam pun juga bisa untuk berpikir secara objektif di dalam Islam. Tapi tidak harus ketika dia berpikir secara objektif, dia harus kafir dulu baru berpikir. Tidak, akan tetapi ada cara yang khas. Apa makna an-nadharul maudhu'i, bihaitsu akidahnya yang telah dia yakini itu tidak mengintervensi bagaimana cara berpikirnya. Maknanya Anda kena berpikir, dan apapun yang jadi hasil daripada pikiran itu kena Anda ikuti. Dan inilah yang dilakukan oleh Imam Al-Asy'ari di dalam fatrah 15 hari itu. Setelah beliau ragu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun tentang apa yang ada di dalam mazhab Mu'tazilah. Kemudian mungkin di dalam fatrah-fatrah ini beliau bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivate daripada Rasul, bahwasanya apa yang Anda lakukan ini benar. Adapun perkataan orang-orang yang mengatakan Imam Asy'ari ini tidak ragu dengan Mu'tazilah sampai dimimpi Rasul, saya kira tidak semacam itu. Walaupun itu mungkin terjadi ya kan, tetapi wallahu a'lam, kita kena berpikir secara adatun nas. Jadi sebabnya Imam Asy'ari bukan karena pindah ke ahli sunnah, bukan karena bermimpi Rasul, akan tetapi memang keraguan ini sudah ada. Kemudian dia terus bertanya, dia terus belajar. Kemudian karena sidqun niyahnya ini oleh Allah diberi mukafaah, diberi reward, dan diberi sokongan dengan melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apa yang engkau lakukan ini benar. Fastamir ala hada. Setelah hari ke-15, Imam Asy'ari ini pergi ke masjid dan berkhutbah, khutbatuhu al-masyhurah, yakni yang Anda boleh tengok di kitab-kitab, yang mana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini berkata di dalam
di dalam masjid bahwasanya karena orang-orang bertanya-tanya, Fulan ini Imam Asy'ari ini mana? Karena beliau itu adalah kiai, beliau itu adalah tok guru, beliau ini adalah orang terpandang. Kok 15 hari tidak pernah ke masjid? Kemana ini? Jangan-jangan sakit kah? Pergi kah? Kita nggak tahu. 15 hari khutbah di masjidnya bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya ayuhan nas, yang belum tahu aku, orang yang sudah tahu aku, maka dia sudah tahu aku. Kalau dia tidak tahu aku adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dibilang aku 15 hari tidak pernah keluar daripada rumah karena ada perkara. Apa itu? Ada semacam pergolakan batin akidah tentang apa yang aku yakini dan aku kira itu adalah salah. Dan apa yang aku kira benar dan apa yang aku yakini itu takafa'atil adillah, dalilnya sama-sama kuat, sampai akhirnya aku rujuk lagi kepada kitab-kitab dan aku yakin bahwasanya apa yang dulu aku yakini daripada mazhabul i'tizal, daripada Allah tidak mempunyai sifat, kemudian ru'yatullah mustahilah, dan banyak sekali tentang innal insan khalaqa af'alahu. Semua ini adalah perkara yang batil, dan apa yang dulu aku ajarkan itu adalah perkara yang batil, dan sekarang aku bertaubat dan aku sudah tabarruk, aku cuci tangan daripada apa yang sudah aku ajarkan dahulu, seperti aku melepas jubahku. Dilepas jubahnya macam ini, dilepas jubahnya semacam ini, sudah, maknanya aku sudah tidak memakai madhab Mu'tazilah lagi, dan mulai saat ini aku akan merot Mu'tazilah, aku akan mengkritik Mu'tazilah terhadap apa yang aku terhadap apa yang aku yakini setelah kholwatku itu, setelah kholwatku 15 hari ini. Dan kholwat 15 hari ini hanya puncak akumulasi daripada apa yang beliau ragukan. Bukan pada 15 hari ini, hanya dalam 15 hari beliau beliau berpindah. Bukan seperti itu masalah. Karena adatun nas wa adatul bashar tidak semacam itu. Jayyid jiddan. Ini adalah cerita sedikit daripada Imam Asy'ari. Dan Imam Asy'ari ini kira-kira beliau itu mulai bermadhab ahli sunnah dan mulai rot Mu'tazilah ini di awal-awal abad keempat Hijriyah. Jadi kira-kira mulai 301 atau abad tahun 300 Hijriyah, beliau mulai bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Maknanya beliau menolong dan menjelaskan ahli sunnah ini kira-kira 24 tahun. 24 tahun. Dalam 24 tahun ini, yang mana dulu Mu'tazilah ini kuat. Negara disokong oleh negara, qadhi wal hakim dan orang-orang wilayah, menteri besar, perdana menteri, presiden, semuanya Mu'tazilah, Asy'ari. Yang berani untuk berani untuk merot, berani untuk berbeza, datang ke majlis-majlis. Mana majlisnya Mu'tazilah? Datang. Setiap syekhnya menjelaskan, sudah ada yang tanya, Asy'ari tanya. Kalau macam ini mana? Macam ini mana? Macam ditanya sampai dia tidak bisa menjawab. Habis hadir majlis yang lain. Tidak ada majelis, dia mengajar mazhab ahli sunnah. Terus semacam itu sampai ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama Mu'tazilah ini malu. Wallah, kita kalau Asy'ari ini datang, pening kepala kita. Akhirnya ditulis Asy'ari don't enter. Mamnu'ud dukhul. Mamnu'ud dukhul. Imam Asy'ari tidak habis pikir. Disuruh perempuan. Saya tak boleh masuk majlis ini. Engkau hadir majlisnya Fulan al-Mu'tazili kan? Iya. Kalau dia cakap ini, engkau jawab. Kalau macam ini macam mana? Kalau dia jawab ini, engkau jawab macam ini. Terus diajari perempuan-perempuan ini dan datang ke datang ke majelis. Perempuan-perempuan ini kan kalau masalah mengingatkan sangat hebat kan? Sangat hebat. mengingat ini menghafal ini memang perempuan memang paling best. Ketika mengajar, ada yang tanya, perempuan ditanya. Kalau macam ini macam mana? Oh, kalau pertanyaannya semacam ini, jawabannya semacam ini. Terus kalau semacam ini, terus sampai syekhnya tidak bisa jawab.
Kata Syekh ini, Allah, saya macam bau kalam-kalam Asy'ari di dalam pertanyaan Anda ini. Terus semacam itu. Sampai mereka itu tidak berani apa-apa. Tengok, dari Mu'tazilah dulu itu berjalan dengan membusungkan dada. Sampai dalam 24 tahun, dalam 20 tahun, mereka itu, Imam Asy'ari, yahjuzuhu fi akma'is samasim katanya. Dimasukkan ke tempat yang paling sempit. Simsimah itu, apa itu? Wijen. Dimasukkan ke biji wijen. Maknanya mereka, yang dulu mereka mempunyai tempat yang sangat besar, sekarang sangat sempit. Kenapa? Karena mereka malu. Setiap mereka mau cakap, tak boleh. Ini sudah ada, apa namanya? Rotnya. Mereka sampai malu. Wahadha huwa namanya ifham wal ilzam. Wahadha huwa namanya apa? Fadha'ih. Sampai murid-muridnya Imam Asy'ari ini komplain. Ya Imam Asy'ari, Mubtadi'ah ini, apa namanya? Mu'tazilah ini Mubtadi'ah. Dan kita ini disuruh untuk tidak bergaul dengan Mubtadi'ah. Suf, apa katanya Imam Asy'ari? Mu'tazilah itu ashabus sultah. Minhumul hakim wal qadhi. Mereka itu punya kekuasaan. Mereka qadhi, hakim. Karena derajat mereka tinggi, mereka tidak akan mau datang ke saya. Kalau saya tidak datang ke mereka, maka tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada perdiskusian. Lah, kalau tidak ada perdebatan, maka tidak akan ada yang tahu bahwasanya untuk madhabul haq ini nasiron wa dhahira. Tidak akan ada yang mengetahui bahwasanya ada yang menolong madhabul haq. Kenapa? Karena tidak terjadi apa? Perdebatan. Saya datang ke mereka untuk melaksanakan tugas saya sebagai nasirus sunnah. Ini adalah bagaimana potret Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana mungkin kalau pada zaman sekarang orang semacam Abul Hasan langsung dimasukkan apa? Penjara. Pasti itu. Zaman sekarang pasti dimasukkan apa? Penjara. Kenapa? Karena ini bilang buat gaduh. Buat apa namanya? Buat gaduh. Akan ditempelkan berbagai tuduhan ke dia. Yang bilang ini ekstrim lah, ini buat gaduh lah, ini buat ini, macam-macam. Tapi tuduhan-tuduhan semacam itu tidak menciutkan nyali siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita lihat ulama-ulama pada zaman sekarang yang mengaku ulama, banyak mereka itu, kenapa engkau tidak mendebat Wahabi? Kenapa engkau tidak mendebat liberal? Wallahi, kita nak jam'ul ummah. Kita nak apa namanya? Kita nak jam'ul ummah. Kita tak mendebat Wahabi, nanti kita dikira apa? Tafriqul ummah. Sufyani, karena Imam Asy'ari la ya'rifu hadza. Yakni kalau Anda mendebat Mu'tazilah akan jadi apa? Tafriqul ummah lah. Tafriqul ummah, kalau Anda mengetahui ini batil, tapi tetap Anda biarkan itu batil. Karena itu, wahdatul ummah, persatuan umat tidak akan bisa terjadi kecuali ada semacam tamyiz. Mana yang hak, mana yang batil. Ketika dijelaskan, oh ini ahli sunnah, ini bukan ahli sunnah, silahkan orang-orang itu untuk memilih, Anda nak jadi apa. Terutama pada zaman sekarang ini, nama ahli sunnah sudah di-hijack. Ahli sunnah adalah Wahabi. Kita ini apa? Mu'attilah katanya. Kita ini apa? Mu'attilah. Dulu Mu'tazilah tak nak nama ahli sunnah itu tak nak dia pakai. Pakai nahnu ashabul adli wat tauhid. Syiah pun tak pakai nama ahli sunnah. Yang pakai nama ahli sunnah pada zaman ini dua. Asy'ariyah wal Maturidiyah dan Wahabi. Akan tetapi al-an ghalaba secara nama ahli sunnah itu adalah apa? Wahabi. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai ahli sunnah al-hakikiyun tak nak menolong mazhab ahli sunnah ini sampai nama ahli sunnah itu di-hijack oleh apa namanya? Oleh Wahabi. Dan saya takut suatu saat nanti dengan banyaknya serangan kepada ahli sunnah ini hilang. Tidak ada yang nak mazhab ahli sunnah. Dulu Mu'tazilah yang menguasai khilafah Islamiyah, yakni hilang dalam 300 tahun hilang. Kenapa? Karena terus diserang oleh apa? Asy'ariyah, terus serang. Imam Asy'ari meninggal, muridnya meninggal, murid-muridnya. Terus semacam itu sampai tidak ada satupun yang menjadi apa? Mu'tazilah. Sekarang orang-orang Mu'tazilah hanya sebagai afkar juz'iyah, ya. Orang yang mengaku saya Mu'tazilah mungkin hanya mengadopsi beberapa pikirannya saja, walaupun tidak total menjadi apa? Mu'tazilah. Saya takut kalau kita tidak menjelaskan apa itu mazhab Asy'ariyah
dan menjelaskan bahwasanya kitalah yang berhak menjadi ahli sunnah wal jamaah. Saya takut suatu saat ahli sunnah ini nasibnya akan sama dengan apa namanya? Akan sama dengan Mu'tazilah, karena serangan yang begitu masif terhadap apa namanya? Ahli sunnah, yang mana kita itu disematkan dalam diri kita itu, oh ente ini Mu'attilah. Mu'attilah, padahal Mu'tazilah dulu memberi kita nama itu Muthbitah. Tapi sekarang Wahabi memberi kita nama apa? Mu'attilah. Mu'attilah. Kenapa? Karena kita tak nak menggunakan sifatul khobariyah yang apa namanya? Yang mereka gunakan. Karena itu menjelaskan madhab ahli sunnah. Apa itu madhab ahli sunnah? Itu adalah min wajibil asr, yani. Bukan hanya belajar nahwu, bukan hanya tahfidz, bukan hanya belajar fikih, kan, tetapi kita kena menjelaskan apa identiti kita sebagai ahli sunnah. Sekarang madhab ahli sunnah tidak jelas apa itu akidah ahli sunnah. Ketika orang, oh saya nak belajar ahli sunnah, saya nak belajar akidah ahli sunnah, yang dipelajari usulul salasah, asma wa sifat, apa itu namanya, macam-macam akidahnya apa, akidahnya Wahabi. Bahkan orang-orang tidak mengetahui, dikira belajar ahli sunnah, tapi ternyata belajar akidah apa? Akidah wasitiyah, Ibn Taimiyah. Oh, siapa ahli sunnah? Ibn Taimiyah, Syekhul Islam. Padahal Ibn Taimiyah bukan Syekhul Islam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami. Hadha huwa Syekhul Islam. Dan inilah apa namanya sedikit tentang bagaimana peran Asy'ari terhadap nusrah ahli sunnah wal jamaah. Dan Anda kalau nak lebih detail pasal ini, saya tidak akan menjelaskan terlampau detail daripada ini. Anda kalau nak lebih detail lagi, silahkan baca kitab karangan Ibnu Asakir, Muhadithul Ummah, namanya kitab Bayanu Kadzibil Muftari Fima Nusiba Ilal Asy'ari. Di situ adalah mujallad dokhm, yakni tentang sirah Imam Nawawi. Kemudian kalau Anda lebih simpel lagi, Syekh Said Foda mempunyai kitab namanya Buhuthun fi Ilmi Kalam. Mewujud di dalam internet, Anda boleh download. Buhuthun fi Ilmi Kalam. Di situ beliau menjelaskan di awal-awal sofahnya, mungkin sofah 50, 45 macam itu, tentang Wadi'u Ilmi Kalam. Wadi'u Ilmi Kalam, di situ menjelaskan tentang Imam apa? Asy'ari, dan apa saja fadhailnya Imam Asy'ari, yakni fadhailnya Imam Asy'ari. Dan Imam Asy'ari ini mempunyai banyak murid. Di dalam Bayanu Kadzibil Muftari karangan Ibn Asakir, beliau membagi murid-muridnya Asy'ari ini menjadi 5 tabaqah. Tabaqatul ula itu yang langsung belajar terhadap Imam Asy'ari langsung, dan itu tidak banyak. Ada yang namanya Abul Hasan Al-Bahili, ada yang namanya Abu Abdillah bin Mujahid At-Ta'i, ada namanya Bandar, ini masyhur ini, wa Abu Sahal As-Sa'luki, wa Abu Bakar Qofal Asyasi, wa Abu Zaid Al-Mirwazi, dan ada beberapa orang lagi, ya, nih, yang belajar langsung daripada siapa? Daripada Imam Asy'ari. Dan kalam-kalamnya Imam Asy'ari, Anda boleh tengok madhab khasnya Imam Asy'ari. Anda boleh tengok di dalam kitabnya Ibn Furaq, namanya Mujarrad Maqalatul Asy'ari, ya, Mujarrad Maqalatul Asy'ari. Ini kalau Anda langsung mengetahui kalam-kalamnya Imam Asy'ari. Dan ada Tabaqatus Tsaniyah daripada ashabul Imam Asy'ari itu yang belajar dengan muridnya Imam Asy'ari. Tabaqatus Tsalisah belajar dengan murid-muridnya semacam itu, dan sampai apa? 5 tabaqah. Dan min a'yan Tabaqatus Tsaniyah Al-Imam Abu Bakar Al-Baghillani. Tengok. Lisanu ahli sunnah wal jamaah. Ketika siapa itu Al-Baghillani? Beliau dikatakan mujaddid, saingannya Imam Ghazali. Jayyid jiddan. Adapun kitab-kitabnya Imam Asy'ari itu banyak. Ada yang mengatakan kitabnya itu lebih daripada 200. Wa manukila ilaina illa qalil. Illa qalil, ya, nih. Di antaranya kitab ini, kitab Risalah Istihsanul Khud fi Ilmil Kalam, ada Ikhtilaful Musallin tentang firaq, ada lagi Risalah ila Ahli Tsagr. Beliau mempunyai kitab tafsir, walakin ghairu mawjud. Semoga mungkin masih ada nuskhah makhtutah di Mesir, di Maktabatul Azhar atau di mana, bisa ditahqiq secepatnya oleh para ulama wal muhaqqiqin, ya. Bayangkan, kitabnya beliau 200. Apaan itu? 200. Dan semuanya apa? Marji'un fi fannih, ya. Marji'un fi fannih. Wa yakfi, kalau Anda nak tengok min fadhailil Asy'ari, semua immatul arba'ah
memperebutkannya. Maliki mengatakan Asy'ari, Malikiyul madhab. Imam Abu Hanifah Al-Asy'ari, Hanafiyul madhab. Syafi'i, wallah Syafi'i. Siapa itu namanya? Imam Tajuddin As-Subki di dalam Tabaqatus Syafi'iyah menjadikan Imam Asy'ari di antara ulama apa? Syafi'iyah. Hanabilah sama mengatakan ini adalah Hambaliyul madhab. Dan wahakadha hayatul Imam Asy'ari, sampai di akhir hayatnya beliau bertemu dengan ta'ifatun minal Hanabilah yang sudah terlampau masuk di dalam terlampau masuk di dalam tasbih wa tajsim. Kalau tak silap namanya Abi Zakaria As-Saji. Di antara kepalanya itu, akhirnya dari situ Imam Asy'ari mengetahui tentang akidahnya Mujassimah. Dan beliau mengarang kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Yang mana kitabul Ibanah fi Usulid Diyanah itu dimaksudkan oleh Imam Asy'ari untuk membawa orang yang sudah terlampau masuk ke dalam tajsim sedikit demi sedikit untuk ke tanzi. Kan tidak bisa, orang sudah merokok lama 20 tahun langsung di stop. Oh, pening dia, sikit-sikit kan diterapi sedikit. Anda satu hari merokok berapa? Oh, 2 pack. Coba 1 pack dulu. Sudah 2 bulan sudah oke, coba 2 pack. Coba coba setengah pack. Coba, terus semacam itu. Kok langsung disikat, langsung diberhentikan, dia akan pening. Begitu pula orang yang sudah terlampau masuk ke Mujassimah tidak bisa langsung untuk diselamatkan sedikit demi sedikit. Dan kitab Ibanah fi Usulid Diyanah itu untuk membantu mereka dalam tahap seperti itu. Yang mana sekarang ada semacam campaign habis-habisan bahwasanya Imam Asy'ari roja'ah. Roja'ah ini maknanya kembali kepada akidatus salaf, dengan makna kembali ke akidatul Mujassimah. Tapi muridnya tidak ada yang tahu. Wallahi menurut saya ada kalam fadhi. Imam Asy'ari ketika beliau tidak suka dengan akidatul Mu'tazilah datang ke masjid dengan terang-terangan mengatakan, aku bukan Mu'tazilah lagi, seperti aku melepaskan jubah ini. Kemudian ketika nak kembali kepada nak bermadhab Mujassimah, diam-diam tidak ada satu muridnya pun yang tahu. Wallah, ini mungkin bukan ulama. Anta mungkin semacam itu. Ulama tidak mungkin semacam itu. Semua ada macam semua ada semacam kisos, legenda menurut saya itu. Oh, Imam Razi ketika meninggal ada wasiat di bawah bantalnya kembali ke mazhabus salaf. Wallah, Imam Razi kalau nak rujuk dia tak akan takut semacam itu. Tidak ada satu ulama pun yang rujuk kecuali terang-terangan. Imam Syafi'i roja an madhabihil qadim ila madhabil jadid kana jiharon. Imam Asy'ari roja an madhabil Mu'tazilah ila ahli sunnah kana jiharon. Ada yang mengatakan, oh Imam Zamakhsyari al-Mu'tazili roja ila ahli sunnah. Tidak ada roja. Qul yabqa ala mu'taziliyatihi. Ibn Taimiyah roja ila ahli sunnah. Tidak. Ibn Taimiyah tetap Mujassimah. Kenapa? Kalau memang dia rojak, pasti ada nususun sorihah. Nususun sorihah. Cuma ada kil wa qol, ada wasiat, ada ini, ada kulluhu kalam fadhi semua. Kalau memang Imam Asy'ari akan roja'a, kembali ke bermadhab salaf di akhir umurnya, madhabul Mujassimah di akhir umurnya, pasti beliau akan mengumumkan secara terang-terangan, lakana tilmidhu, yakni lakana talamiduhu a'raf. Murid lebih tahu madhab syekhnya. Mustahilah semua itu sepakat bahwasanya syekhnya itu sudah berpindah madhab. Mustahil ada semuanya, ini semuanya adalah kalam-kalam fadhi, hanya sebuah kisos yang dipakai untuk campaign untuk menjatuhkan madhab Asy'ari. Wallahu a'lam. Jayid jiddan. Ada beberapa syubhat tentang Asy'ari, di antaranya tadi itu hal Imam Asy'ari roja' la. Imam Asy'ari tidak kembali, tetap Imam Asy'ari tetap dalam madhab ahli sunnah sampai beliau meninggal, dan beliau tidak bermadhab, tidak mengganti madhabnya kepada madhab Mujassimah di akhir hayatnya. Kemudian kenapa kok dinisbatkan madhab ahli sunnah itu ke dalam Asy'ari? Apakah maknanya terus
Imam Asy'ari kan lahir tahun 260. Terus sebelum 260 mazhabnya apa? Karena ini kan akidahnya Asy'ari. Sebelum Asy'ari apa, Suf? Mazhab Asy'ari ini, mazhab ahli sunnah dinisbatkan ke Asy'ari bukan karena Imam Asy'ari ini buat mazhab baru, bukan. Akan tetapi Imam Asy'ari hanya menjelaskan dan membentangkan mazhab ahli sunnah ini lebih daripada ulama-ulama apa? Sebelumnya. Jadi nisbatu mazhabu ahli sunnah ilal Asy'ari nisbatul basat wal bayan, la nisbatul ikhtira. Seperti ijma'u ahlil Madinah, itu bukan mazhabnya Imam Malik, tapi sebelum Imam Malik sudah ada. Cuma Imam Malik menjelaskan tentang adillah. Dan mafhum ijma' ahlil Madinah lebih daripada ulama-ulama sebelumnya. Begitu pula akidah Asy'ariyah, akidatul Imam Asy'ari bukan akidah yang baru yang dibuat oleh Imam Asy'ari, bukan seperti itu. Akan tetapi akidah ini sudah ada sebelum Imam Asy'ari, dengan dalil bahwasanya sebelum Imam Asy'ari ada beberapa ulama yang bermadhab seperti berakidah seperti akidah Imam Asy'ari. Di antaranya adalah Al-Qalanisi, wal Harith al-Muhasibi, wa Abdullah ibn Kullab, wa Abdul Aziz al-Makki, wa katsir min ghairihim. Cuma khidmahnya ulama-ulama tersebut tidak bisa dibandingkan dengan khidmahnya Imam Asy'ari terhadap mazhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Asy'ari kana yaruddul khusum wa yubayyinul mazhab wa yudarrisut talabah. Sekiranya beliau meninggal, tidak selesai perjuangan, diteruskan oleh siapa namanya? Para murid-muridnya. Karena besarnya khidmatnya terhadap mazhab ahli sunnah wal jamaah, dinisbatkan mazhab Asy'ari kepada mazhab ahli sunnah kepada apa? Imam Asy'ari. Jayyid jiddan. Ada yang cakap, "Tos Habib, apakah Imam Asy'ari mempunyai sanad di dalam akidah?" Ini pertanyaan yang pelik ya nih. Orang yang tanya semacam ini saya kira orang yang tidak faham apa itu arti akidah. Akidah adalah apa yang wajib Anda yakini. Dan akidah Islam itu bisa Anda pahami langsung daripada Quran was sunnah. Bahkan dhawahirul akidah tidak boleh Anda amik daripada orang lain. Jadi macam ini ya, Ustaz Sadam, Anda belajar akidah dari siapa? Dari Habib Ali. Oke, saya berikan Anda akidah Islam. Apakah akidah ini Anda yakini karena saya yang mengatakannya? Tidak boleh semacam itu. Kalau seperti itu, maknanya Anda beriman kepada saya. Anda tidak beriman kepada Allah. Sebab itulah awwalul wajibin alal muslimin, awwalul wajibin alal mu'minin an-nadhar. Berpikir. Saya hanya mengatakan ini adalah akidah Islam. Berpikirlah di dalam akidah-akidah ini. Apakah akidah ini benar? Kalau akidah ini benar, Anda beriman kepada akidah-akidah ini bukan karena akidah ini sanadnya daripada saya. Asanad laisa sababan lil haq. Kalau sanadnya salah tapi akidahnya benar, tetap Anda dikatakan apa? Mukmin. Tapi kalau sanadnya benar tapi akidahnya salah, Anda bukan apa namanya? Anda bukan mukmin. Oh, sanadnya benar sampai Ibn Taimiyah, tapi sanadnya apa? Tapi akidahnya akidah Mujassimah. Apakah iman Anda benar? Lah, Anda mubtadi'. Walaupun sanadnya benar sampai Ibn Taimiyah, atau sanadnya benar sampai Wasil bin Atha al-Mu'tazili, awal man assasa madzhabal Mu'tazilah. Sanadnya benar tapi akidahnya salah, Anda tetap apa namanya? Salah. Karena itu di dalam akidah tidak diperlukan sanad. Bahkan kalau Anda menggantungkan akidah Anda di dalam sanad, Anda dihitung muqallid. Dan imanul muqallid mukhtalafun fihi. Jumhur ahli sunnah mengatakan imanuhu sahih, akan tetapi dia berdosa. Karena itu akidah Anda kena amik sendiri daripada Al-Quran, dan Anda kena berpikir, apakah memang akidah ini benar? Akidah ini benar. Jangan Anda, saya amik akidah ini karena guru saya cakap. Kenapa? Nanti orang yang lain akan cakap, loh, guru saya bukan guru Anda, maka akidahnya apa? Berbeza. Yakni satunya gurunya Mu'tazilah, satunya gurunya apa? Mujassimah, satunya gurunya Syiah. Akidahnya apa? Berbeza-beza. Sanadnya benar semua. Tapi apakah dikatakan Anda itu ahli sunnah dan akidah yang benar?
Tidak. Ya ini maknanya sanad bukan fil haqiqah, bukan sahihun lil akidah. Tapi kalau Anda mempunyai akidah yang benar dan sanadnya benar, yakni Anda dapat akidah dari saya masalan, dan saya berharap sanad saya benar yakni kepada Syekh Said Fauda wa ma fauqahu, dan akidahnya benar, hadza nurun ala nur. Hadza nurun ala nur. Tapi kalau Anda tidak mempunyai syekh dan Anda langsung daripada Al-Qur'an dan Anda melihat Anda mempunyai skill dalam bahasa Arab dan Anda bahas research yang objektif dan Anda menemukan akidah Islam yang benar dan Anda meyakininya mithlu ma fa'alal asy'ari fa anta mu'minun haqqo. Fa anta apa? Mu'minun haqqo. Karena itu, apakah Imam Asy'ari mempunyai sanad? Hadza kalamu man la yafham ulumun aqliyah. Karena makna ulumun aqliyah ay mustanadul akal. Sanad tidak terlampau diperlukan di dalam apa? Ilmu akidah. Di dalam ilmu hadis mungkin. Dalam ilmu hadis apa? Mungkin. Di dalam ilmu mantik. Apa sanad ada dalam ilmu mantik? Hadza gharib ya nih. Ilmu mantik perlu sanad? Lah. Bahkan anna syaklul awal badihiyul intaj wa sanadi min fulan. Hadza kalam fadhi hadza. Kenapa? Karena qauluhu badihi yunaqid qauluhu bisanad. Kalau badihi yunaqid qauluhu bisanad. Jayyid jiddan. Karena banyak orang-orang itu mengatakan Imam Asy'ari ini sanadnya ke Mu'tazilah, bukan sanadnya ke apa namanya? Ke ahli sunnah. Loh, malah kok Imam Asy'ari hanya amik ahli sunnah gara-gara sanadnya, itu yang saya ragukan malahan. Maknanya Imam Asy'ari meyakini ahli sunnah bukan karena ahli sunnah itu benar, tapi karena dia meyakini sanadnya. Beza, Sofia. Anda labud antakuna meyakini akidah ini benar karena ini adalah perkara yang benar. Karena itu awwalu wajibin alal insan an-nadhar. An-nadhar fi madza? An-nadhar fi malakuti samawati wal ard. Di dalam Al-Qur'an pun dikatakan fandur, berfikirlah. Bukan carilah sanad. Ini perkara-perkara yang salah, yang apa namanya? Yang salah difahami. Saya itu yang penting apa namanya? Ikut. Loh, jangan yang penting ikut. Anda harus berpikir. Anda harus apa namanya? Anda harus berpikir. Guru atau ustadz hanya mengajarkan Anda basic untuk berpikir. Setelah itu Anda kena mandiri, berpikir dengan diri Anda sendiri. Anda tidak boleh untuk ikut guru itu sampai selesai, karena mungkin guru itu akan banyak murid-murid yang lain. Anda ikut terus sampai dia mati. Lah, setelah dia mati Anda nak ikut siapa? Ikut siapa? Guru hanya mengajarkan kepada Anda basic-basic qawaid di dalam kalam, di dalam akidah, dalam fikih. Sekiranya dengan qawaid itu Anda bisa untuk berjalan sendiri, bukan setiap hari Anda nak disuapi dengan apa namanya? Disuapi dengan guru Anda. Kasihan guru Anda. Jayyid dan apalagi Imam Asy'ari ini berkhianat terhadap gurunya. Kenapa? Karena dia mengkritik gurunya. Ada junun. Loh, khianat itu kalau tahu gurunya salah, dia tetap membiarkan kesalahan apa namanya? Gurunya. Tidak apa-apa, biarkan dia salah. Karena dia guru saya. Ada junun. Kalau Anda mengetahui guru Anda salah, Anda kena membenarkannya, tapi caranya yang berakhlak. Jangan Anda maki-maki. Ya Ustadz, hada kada as-sahih al-kada wa kada ya Ustadz. Dan Imam Asy'ari kana yuhawil hada, ingin membenarkan gurunya Abu Ali Al-Jubai bahwasanya apa yang Anda yakini itu salah, wa dalili hakada. Karena kita diwajibkan untuk mengikuti dalil. Kita diwajibkan mengikuti apa yang kita anggap benar, bukan kita diwajibkan untuk mengikuti guru kita. Tengok. Ini mungkin perkara yang sedikit-sedikit pelik, tapi hadza huwal haq. Karena guru mungkin salah dan mungkin benar. Yang tidak mungkin salah hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita wajib untuk berpikir di dalam adillah. Wa ma tawassala ilaihi uquluna min sahih hadalah budda an natabi'uhu. Kemudian guru kita salah. Kita cakap nunakish ustadz kita bil adab. Bil apa namanya? Bil adab. Karena kemungkinan Anda yang salah. Ya Ustadz, yang saya tahu yang benar seperti ini. Wa kana Imam Asy'ari yaqulu hakada sanawat. Datang ke halakoh gurunya, wa yurid. Apa namanya? Dan menunjukkan apa yang meragukan dia. Mungkin saya yang salah. Ditanya dulu gurunya apa? Berdiskusi dengan gurunya sampai memang gurunya tidak bisa untuk
menjawab. Dan itulah yang mendorong Imam Asy'ari untuk apa namanya? Untuk kholwat selama 15 hari untuk mereview balik apa yang sudah dia ketahui. Bukan maknanya guru Anda salah, Anda tidak berani untuk menegurnya. Itu adalah khianah. Karena Anda ridho dengan kesalahan guru Anda yang bisa untuk menjerumuskan guru Anda kepada neraka. Hadza huwa ainul apa namanya? Ainul khianah. Wa hadza huwa ainul khianah. Yang terakhir adalah nama ahli sunnah wal jamaah. Nama ahli sunnah wal jamaah, kenapa sih kok namanya itu ahli sunnah wal jamaah? Makna ahli itu adalah sohib. As-sunnah, sunnah itu ada apa? Sunnah ma'ruf ya. Sunnah adalah ma sodara minar Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Kenapa kok dinisbatkan kepada sunnah? Kenapa kok tidak dinisbatkan kepada Quran, yakni ahlul Quran? Tak, karena pada zaman dahulu, pada zaman sekarang pun masih ada orang yang hanya mengambil Al-Quran. Namanya apa? Quraniyun. Dulu di Indonesia kata Islam itu ada namanya Islam sejati yang hanya amik daripada apa? Quran saja. Orang yang amik Quran, dia tidak akan amik sunnah. Orang yang cakap dia itu Quraniyun, dia tidak akan amik sunnah. Karena dia hanya amik Quran. Tapi kalau orang amik sunnah, confirm dia akan amik Quran. Kenapa? Karena sunnah tidak sekuat apa? Al-Quran. Kalau Anda amik yang tidak kuat, pasti yang lebih kuat Anda akan amik. Itulah kenapa dikatakan apa? Ahli sunnah wal jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah ini adalah jamaatul apa namanya? Sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ahli sunnah ai wal jamaah ai was sahabah ai nahnu na'khudhu bil Qur'ani was sunnah wa na'khudhu bima akhadha alaihi as-sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum. Terus kenapa nama ahli sunnah itu kok ada setelah adanya Mu'tazilah? Maknanya nama ahli sunnah itu ada akhir-akhir, bukan awal-awal. Dulu namanya ahli sunnah itu mutsbitah. Apa? Mutsbitah. Yang mana mutsbitah itu adalah nama yang disematkan, yang dibuat oleh Mu'tazilah untuk ahli sunnah. Dulu namanya ahli sunnah apa? Mutsbitah. Kenapa kok namanya ahli sunnah itu akhir-akhir datangnya, bukan awal-awal? Kenapa kok tidak ahli sunnah dulu, kemudian datang Khawarij, kemudian datang Mu'tazilah? Tak. Tapi kok yang tampak namanya kok nama Mu'tazilah dulu, kok nama Khawarij dulu? Ya jelas. Kenapa? Karena memang ahli sunnah dulu itu majority, wahwal asal. Dan yang namanya majority dan asal tidak perlu nama. Orang yang tidak sesuai dengan majority perlu nama. Karena Mu'tazilah tidak sesuai dengan majority, Khawarij tidak sesuai dengan majority, akhirnya mereka memerlukan nama untuk kelompok mereka. Kami tak sama dengan majority. Nama anta apa? Khawarij. Nama anta apa? Syiah. Nama anta apa? Mu'tazilah. Nah, yang majority ini namanya apa? Tidak ada namanya. Kenapa? Karena mereka apa? Majority. Mereka tidak memerlukan nama untuk membezakan mereka daripada yang lain. Orang yang lain lah yang perlu untuk membezakan diri daripada mereka. Karena al-asl la yahtaju ilal isim. Yang mukhalifun lil asl yahtaju ilal isim. Inilah sebab kenapa nama ahli sunnah itu tampak dan ada di akhir-akhir setelah nama-nama firqah-firqah yang lain. Ya Rabb. Jahit jiddan. Saya kira untuk kelas pada saat ini cukup untuk sampai sini. Ini tentang sedikit tentang syubah-syubah untuk Asy'ari, untuk apa yang ada pada Imam Asy'ari, dan sedikit tentang manaqib wasirah dzatiyah lil Imam Asy'ari wa fadailuhu, yakni. Anda nak lebih lengkap lagi, silahkan tengok Bayanu Kadzibil Muftari Ibn Asakir, atau kalau lebih singkat tengok di Bukhusun fi ilmin kalam. Anta satajid fihi ma yasurruk, yakni ma yasurruk. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komen, nanti saya jawab di komen insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.